I was 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in 6th grade. I learned to code in college. Freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program to play tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. Ini Hadi dan ini Ali. Mereka adalah dua bersaudara, pengusaha, dan aktivis yang sangat terkenal di bidang pendidikan teknologi. Cuplikan video pendek sebelum merupakan awal mula kebangkitan Code Oak, sebuah organisasi nirlaba yang ditujukan untuk mendorong minat ilmu komputer di seluruh dunia. Video berdurasi 5 menit itu berusaha menceritakan tentang kehidupan berbagai CEO pendiri teknologi, mulai dari pengalaman pertama dalam pemrograman komputer dan manfaatnya bekerja di industri teknologi. Pada saat video ini dibuat, video mereka telah ditonton lebih dari 15 juta kali dan telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Perkembangan zaman yang semakin cepat mengantarkan Code Oak menjadi salah satu platform pendidikan komputer dengan jutaan pengguna dari seluruh dunia. Merujuk data tersebut, dapat disimpulkan kepedulian terhadap coding dan segala atribut digital lainnya kini menjadi kompetensi yang harus dikembangkan para generasi muda. Dalam buku Education Policy, Digital Disruption, and the Future of Work, Duncan mencoba melaporkan bagaimana masa depan terbentuk dari hasil diskusi para tokoh politik Australia. Pada diskusi tersebut, para tokoh politik federal melakukan perdebatan panjang seputar inovasi dan pendidikan. Perdebatan ini dimulai dari pengumuman oposisi Bill Shorten dalam pidato tanggapan anggaran di Mei 2015 tentang rencana mendukung pekerjaan masa depan. And Madam Speaker, productivity is the most important catalyst for our economy. And the most important catalyst for productivity is education. Resource booms come, and as we discover, they go. But our future depends upon investing in our best natural resource, the creativity and skills of the Australian people. Digital technologies, computer science and coding, the language of computers and technology should be taught in every primary and every secondary school in Australia, and a shortened Labor government will make this a national priority. We will work with the states and territories and the National Curriculum Authority to make this happen. Coding is the literacy of the 21st century, and under Labor, every young Australian will have a chance to read, write and work with the global language of the digital age. All of us who've had our children teach us how to download an app, know how quickly the children adapt to new technology. But I just don't want our Australian children playing with technology. I want them to have a chance to understand it, to create it and to work with it. Selaras dengan pidato tersebut, OECD menyampaikan pendidikan merupakan alat dalam mempersiapkan berbagai peluang kerja di masa depan. Dan satu aspek penting yang harus dihadapi masyarakat kita hari ini adalah kapasitas atau kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, lembaga pendidikan harus memprioritaskan penguasaan STEM agar dapat menghasilkan lulusan-lulusan berkualitas. STEM education, huge priority. Homegrown, we've got to have our kids in math and science, and it can't just be a handful of kids. It's got to be everybody. Everybody's got to learn how to code. Namun, realita yang terjadi, kesenjangan keterampilan masih menjadi topik yang serius sejak 2015. Kesenjangan keterampilan antara kapasitas yang diajarkan di pendidikan formal dan kebutuhan industri masa depan menampilkan sebuah kesimpulan bahwa pembelajaran di sekolah dewasa ini belum benar-benar menerapkan pendekatan STEM. Menurut survei, 75% pekerjaan dengan pertumbuhan tercepat di Australia memerlukan keterampilan STEM.
Namun, ironisnya, sepertiga perusahaan kesulitan menemukan karyawan dengan keterampilan ini. Dari permasalahan ini, dapat disimpulkan bahwa penekanan pada teknologi dalam pendidikan menjadi kunci untuk mempersiapkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang berkembang. Kesadaran akan pentingnya keterampilan pekerjaan masa depan menjadi rencana luas yang harus segera ditindaklanjuti. Kondisi ini memberi pertanda bahwa sekolah di era industri sudah berakhir dan berganti pada perayaan teknologi digital sebagai pembelajaran abad ke-21. Dalam konteks kebijakan pendidikan Australia, Buchanan menyebut coding merupakan literasi abad ke-21 dan setiap generasi muda Australia akan memiliki kesempatan untuk membaca, menulis, dan bekerja dengan bahasa global di era digital. Selama 30 tahun terakhir, terdapat 3 aspek kebijakan teknologi dalam pendidikan di beberapa negara maju. Pertama, peningkatan sumber daya dan infrastruktur melalui kebijakan Micro in School di Inggris pada tahun 1981. Pada kebijakan itu, pemerintah memberikan subsidi sebanyak 50% untuk komputer mikro di seluruh sekolah. Kedua, topik dan mata pelajaran di sekolah. Sebagai contoh, di Inggris, pada tahun 1988, kurikulum nasional mengamanatkan penggunaan teknologi dalam semua mata pelajaran. Dan menariknya, semua siswa memiliki hak untuk dapat mengembangkan kemampuan teknologi informasi. Serta sistem tata kelola pendidikan nasional berbasis teknologi. Sebagai contoh, di Australia, terdapat kebijakan My School yang menyediakan 10.000 data informasi sekolah secara publik. Tujuan dari adanya kebijakan ini adalah untuk memberikan data pembanding bagi orang tua dalam memilih sekolah ataupun pengguna akhir sebagai penerima lulusan. Secara tidak langsung, program ini mendorong perbaikan pendidikan di seluruh negara. Di Indonesia, kebijakan berkaitan dengan infrastruktur dapat ditemui pada kebijakan Palaparing yang merupakan proyek telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 km. Sementara pada topik dan mata pelajaran di sekolah, pemerintah Indonesia telah memasukkan literasi digital dalam kurikulum pendidikan formal yang mana berkolaborasi dengan lembaga di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tak hanya itu, pemerintah juga menyelenggarakan pelatihan kepada guru, siswa, dan juga masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang resiko dan manfaat dari teknologi digital. Dan baru-baru ini, pemerintah meluncurkan rapor pendidikan sebagai alat refleksi bagi satuan pendidikan dan juga Kemendikbud. Rapor pendidikan berisi tentang dokumen informasi terkait perkembangan akademik, prestasi, karakter, dan juga lingkungan belajar yang ada di satuan pendidikan. Secara tidak langsung, program ini mendorong perbaikan pendidikan di seluruh negara. 3 aspek kebijakan tersebut memiliki pengaruh yang sangat luar biasa terhadap pengembangan literasi digital. Pasalnya, melalui kemampuan literasi digital, seorang peserta didik dapat memiliki kemampuan belajar dan beradaptasi yang baik di dalam dunia digital. Hal ini mencakup tentang bagaimana peserta didik dapat menggunakan komputer, internet, dan juga alat digital lainnya untuk pembelajaran literasi. Hal ini melibatkan juga tentang keterampilan seperti mencari informasi online, memahami, dan menggunakan teknologi, serta tak lupa berpikir kritis. Lebih dari sekedar pengetahuan teknis, menurut Shauna Bickley, literacy is more than just technical know-how. Sure, someone who is digitally literate is able to navigate various devices and digital platforms with relative ease. But beyond that, they have the confidence, curiosity, and commitment to using technology to fully participate in an increasingly digitized world. Digital literacy is important because the very nature of work is changing.
1 in 5 individuals is working in a career that is likely to be impacted by advances in technology like artificial intelligence and machine learning. And you'd be hard-pressed to find a company that isn't increasing its investment in technology to fuel its growth or compete in a market where technology is being used in new ways. Dalam konteks ini, literasi digital dapat dinyatakan setara dengan kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan kompetensi lainnya di berbagai bidang. Guna mewujudkan hal itu, terdapat beberapa strategi kebijakan yang bisa dilakukan agar dapat mewujudkan pembelajar digital sepanjang hayat. Pertama, integrasi literasi belajar digital sepanjang hayat ke dalam pengaturan pembelajaran formal, seperti kurikulum, program, atau budaya sekolah, serta pembelajaran non-formal. 2. Adopsi pendidikan terbuka dan pendekatan pembelajaran terbuka seperti kursus online atau gamifikasi. 3. Pengembangan self-regulated learning. 4. Integrasi instruksi lingkungan belajar online dan jaringan. Serta yang terakhir, 5. Pemberdayaan peserta didik untuk menciptakan dan mempersonalisasi lingkungan belajar pribadi dengan memanfaatkan teknologi.